Prastio, silakan. Bagaimana ceritanya nih? Semuanya cerita. Ini kejadiannya di depan rumah. Kebetulan kan saya waktu itu sekitar jam 2 pagi nih. Jam 2 pagi naik motor. Nah, kebetulan sedang bersih-bersih, mau buang sampah ke depan. Nah, waktu berjalan ke depan, terus suasana emang kastil. Jadinya pas waktu nunduk, pas kita kunci di pagar, habis nunduk kemudian lihat ke depan, tiba-tiba Mas Prastio, ini radionya agak terlalu besar ya Mas, sebentar. oh ya dikecilin dulu ya. Ya, agak feedback dengarnya. Oh, Jadi suaranya Mas nggak fokus. Oke, bisa diulang lagi. Halo, Lebih deket sama HP-nya Mas Pras. habis bongkar-bongkar motor bersih-bersih. Kemudian kan mau buang sampah nih ke depan. Nah, habis itu waktu lihat ke depan itu kan sepi suasana. Nah, habis untuk waktu buka kunci di pagar, setelah nunduk lihat ke depan tuh tiba-tiba ada cewek pas di depan rumah. Nah, kemudian saya juga kaget ya, kaget, istighfar gitu. Cuman refleks juga nanyain, Mbak mau kemana? Mbaknya itu juga bilang, ya mau ke situ aja. Nah, itu cuman agak setengah penasaran sama agak takut. Akhirnya sambil buang sampah, sambil merhatiin mbaknya tuh. Nah, kebetulan di sisi kanan rumah itu ada pertigaan, ada duduk, dan di sisi sebelah kiri rumah ada perempatan. Nah, waktu dia jalan turun, pas tengah perempatan itu, si mbaknya itu hilang. Nah, hilang, itu agak setengah takut, udah langsung tutup pagar, habis itu masuk. Nah, itu kejadian pertama. Kemudian kejadian kedua, yang di sisi sebelah kanan rumah ada pertigaan. Kejadiannya pas lebaran beberapa tahun yang lalu. Kemudian kita keluarga pulang kampung nih Mas. Pulang kampung, terus udah kunci patut sudah dikunci semua. Sudah dikunci dan kunci saya bawa. Nah, kebetulan tetangga sebelah juga mudik juga. Cuman di tetangga sebelah ada orang yang jaga. Kalau di tempat kita nggak ada yang jaga. Nah, setelah itu, setelah lebaran usia itu, biasanya kita saling silaturahmi gitu kan Mas. Nah, yang tetangga sebelah itu ke rumah. Sambil cerita, bahwa kemarin yang jaga rumah itu, cerita bahwa setiap malam itu ditemenin sama kakek-kakek. Sama kakek-kakek. Kan yang ngobrol-ngobrol biasa itu seperti ngobrol sama si kakeknya itu sama yang kakek. Begitu kalau pas tengah malam yang juga malam itu nawarin kopi sama kakek itu. Cuman si kakek nggak mau kalau mau di kopi. Si kakek bilang udah malam ya tak udah tidur dulu. Nah, di penjaga malam yang tetangga sebelah kanan itu dekat pertigaan itu dia nganterin kakek pulang ke rumah, masuk ke rumah saya. Jadi ditungguin sampai pagar, terus pintu udah ditutup kunci gitu, baru ditinggal. Nah, terus waktu kalau kita itu kita juga keluarga kaget. Padahal sih itu nggak ada yang jaga. Di pagar depan juga dikunci dan kunci saya bawa. Nah, itu kakek itu. Nah, terus dari si tetangga sebelah juga bilang, aku nggak mau cerita kalau yang jaga malam, takutnya nanti yang jaga malam nggak mau jaga lagi rumah sebelah gitu. Nah, itu. Kemudian cerita yang ketiga. Sebelum cerita yang ketiga Mas, ini kakeknya bawa tongkat. Kalau yang diceritain yang tinggal malam itu, dia pakai kayak baju koko itu, baju koko, baju koko. Koko. Baju
Tapi tanpa pakai tongkat ya? Enggak, pakai sarung aja. Oke, ya lanjut. Pakai kopiah? Betul. Oke, ya lanjut Mas, silakan. Yang ketiga. Yang cerita ketiga, ini kebetulan kan kejadiannya pas di depan rumah sebelah kanan saya. Tetangga yang kejadian itu kan pas ketigaan itu ada tugu PKK tuh. Tugu PKK yang tinggi gitu. Nah, itu kejadiannya malam Jumat. Habis pengajian sama teman saya, namanya si Hamid tuh. Kita berdua nongkrong di situ sambil makan snack nih. Makan snack kira-kira jam 10:30 lah. Ini cerita network gitu. Terus kita asik-asik ngobrol. Pas di kelas tubuh PKK itu tiba-tiba muncul kakek-kakek. Kakek-kakek, dia agak bongkok. Terus ini atau pakaian kayak pakaian wayang itu dari gitu. Dan kayak pakaian yang orang bisa itu orang lama. Nah itu dia pakai kepalanya pakai udeng, jadi kayak kain diiketin di kepala. Terus dia jalan pelan-pelan ke arah kanan. Itu jalannya makin lama semakin turun ke arah selokan. Dan di situ dia hilang gitu. Pas dia mungkinnya pas di tubuh, kemudian dia jalan ke arah selokan, turun, hilang sendiri. Dan kita berdua, saya sama si Hamid itu juga melihatin bareng-bareng. Pas sebulan lihat bareng-bareng. Itu juga sementara, ada juga banyak lagi sebenarnya cerita di sekitar sini. Cuman mungkin itu dulu, lain kali info lagi ceritanya dari mana. Oke, Mas Prasetyo. Ini jangan ditutup dulu, karena mungkin nanti akan ada tanggapan-tanggapan dari Mas Bo ya. Sambil mungkin ada ilustrasi yang mau dibikin sama Mas Bo. Mas, kalau tadi Mas bilang yang di rumah ya? Depan rumah. Yang cerita di rumah tadi. Yang tadi saya sempat foto ini Mas. Sempat fotoin teras rumah, kirim lewat BBM. Kirim lewat BBM? Saya kirim foto teras rumah ke BBM. Itu di situ, ini kan tadi BBM lagi trouble ya. Sebentar, saya cek. Oh gitu. Mas Prasetya. Di BBM namanya siapa Mas? Di mana? Di BBM namanya siapa? Di BBM. Toengho. Prasetya. Oh, Toengho ya. Oke. Iya. Oh, yang gambar pagar ini ya, pagar tembok. Nah itu. Tembok depannya itu ada pohon jambu sebelah kanan. Terus di sebelah kiri itu ada pohon kenanga sama bunga melati. Nah yang di sebelah kanan lagi itu ada pertigaan. Itu yang deket sama ini ya, apa namanya? Lampu itu ya? Iya betul. Di situ ada penampakan apa Mas? Yang cewek itu tiba-tiba nongolnya dari situ. Ini cuman menunjukkan ini ya, teras rumah aja ya. Kirain ada penampakan di situ. Kadang sering lihat, tapi cewek juga pas di perempatan itu Mas, yang di sisi sebelah kiri rumah. Biasanya Mas kalau pas ngeliat gitu jam-jam berapa Mas? Waktu itu sih malam, terus kemudian waktu kemarin sempat pakai apa gitu, mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu itu pas nongkrong di depan tiba-tiba kayak ada cewek, dia pakai celana panjang, nggak pakai rok itu, bawa tas warna pink, kemudian pas jalan, pas perempatan turun itu udah tahu-tahu hilang sendiri. Udah saya langsung merinding, takut langsung masuk rumah. Oke. Waktu Mas Prasetyo tadi bilang sempet nanyain nih cewek gitu, mbaknya itu sempet jawab nggak? Mbak mau kemana gitu? Jawab. Nah jadi gini, kan saya kaget gitu, langsung saya istighfar, astagfirullahaladzim, terus langsung refleks nanya, Mbak, pakai bahasa Jawa sih nanya,
Mbak Centong Pundi. Terus dia bilang, biasa Centong berikut, cuma gitu. Itu dia jalan turun, pas perempatan dia hilang. Perempatan deket rumah ya? Dekat rumah, sisi sebelah kiri rumah berarti. Di perempatan itu yang tempat dia menghilang tuh tempat apa tuh Mas? Itu dia juga ada kayak tugu juga, jadi tugu kayak papan pengumuman RT 11 di RT 4 dia. Jadi, tapi kadang saya juga ya udah agak lama sih Mas. Di perempatan itu tuh kalau pas malam Jumat ada orang yang ngasih ini kayak sesaji gitu loh. Di situ? Pas di situ benar. Cuman nggak tahu orangnya siapa, nggak tahu. Sampai saat ini masih penasaran. Kalau di ngasih bunga gitu. Kalau di situ di warga sekitar tempat menghilangnya perempuan ini yang tempat orang naruh sesajen di situ, ada nggak sih cerita yang tersebar di warga masyarakat di sekitar situ mungkin tentang wanita ini? Mungkin ada kasus pembunuhan atau seperti apa Mas? Kalau kasus pembunuhan Nggak ada ya? kurang tahu, tapi kalau waktu itu sih sempat dengar. Jadi yang di jalannya tapi ya, bahasa sebutin ya, ntar pada takut. Jadi pas perempatan itu turun, masih ada musola jembatan, nah turun lagi itu pas jalan itu biasanya sering ada yang ditemenin wanita di situ, tapi kadang dia di sisi kanan, sisi kiri, kemudian menghilang. Soalnya saudara sendiri pernah, jadi adiknya kakek itu juga pernah ditemuin wanita itu pas depan rumah. Dia minta antar ke bawah, terus sampai pas jalan turunan itu posisi wanita itu kadang di sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian menghilang. Nah terus adiknya kakek itu takutan lari balik lagi ke rumah gitu. Jadi wanita ini memang sering banget ya muncul di daerah situ ya? Tapi kalau yang waktu ngeliatin adiknya Mbah itu, jadi versi penglihatan adiknya Mbah, wanita itu wanita biasa, jadi kayak cewek biasa pakaiannya. Yeah. Tapi versinya Mbah kakek saya, itu dia pakai kebaya, kayak baju pengantin gitu. Lengkap. Versi yang yang si Mbah yang kakung saya lihat itu dia pakai baju pengantin. Pakai baju pengantin. Kalau yang adiknya kakek ngelihatnya orang biasa pakai baju biasa. Tapi muka yang digambarin atau muka yang jadi maksudnya mukanya itu sama nggak? Mukanya kalau yang saya lihat itu waktu yang di depan ini sama yang pakai tas pink itu juga nggak begitu jelas sih Mas. Cuman wajahnya wajah cewek, cuman nggak begitu ingat sama enggaknya saya. Oke, kalau yang tadi orang tua Mas, sekarang tua yang tadi Mas bilang sempat ada penampakan orang tua ya? Pas di Tugu PKK. Tugu PKK itu ada orang tua juga? Pas di Tugu PKK yang pas pertigaan, kalau yang perempatan yang cewek. Yang pas pertigaan berarti ya? Pas pertigaan, jadi sisi kanan sebelah rumah. Sisi kanan sebelah rumah, yang tetangga sebelah yang ada jaga malam itu yang sering ditemuin kakek-kakek itu. Ini kakeknya itu bongkok gitu atau memang dia jalan pakai tongkat Mas? Kalau yang sepenglihatan saya yang di Tugu itu dia bongkok, jadi kayak pakaiannya kayak pakaian baju wayang gitu loh Mas, kayak dalang gitu loh. Jadi yang garis dulu gitu. Baju Jawa gitu ya? Baju dalang. Baju dalang, oke. Bajunya garis-garis gitu, terus kepalanya ada iketan kayak kain gitu. Jadi rambutnya putih, agak jenggot, tapi jalannya agak bongkok. Tapi dia nggak pakai tongkat ya? Nggak pakai tongkat. Itu selalu terlihat di sana pada saat
apa saja, Mas? Saya diliatin 2 kali kalau yang kakek itu. Jadi pas ceritanya waktu dulu zaman saya SMA dengerin Nightmare sama teman-teman tidur di pertigaan. Tidur di pertigaan itu, terus saya kebangun kira-kira jam 3. Kebangun terus kakek itu ada di tugu itu, di atas tugu. Dia cuma bilang gini, "Le," kayak manggil gitu. Terus saya bangun, saya kebetulan kan kaget, takutnya saya lari masuk rumah, udah tidur rumah. Teman-teman saya tinggal di pertigaan itu. Nah terus yang kedua kalinya waktu habis pengajian sama teman saya, si Hamid namanya, juga waktu itu juga ikut tidur di pertigaan itu, juga lihat itu bareng waktu itu malahan. Terus kalau yang satunya lagi yang di rumah pojok, paling pojok dekat pos Kambling, itu malah ini Mbak Kunti kalau itu bareng-bareng juga lihatnya sama si Hamid. Jadi waktu Mas tadi dibangunin itu, mungkin kakeknya semacam dia kaget ngelihat Mas bangun atau gimana ya? Saya yang kaget lihat kakeknya. Mas yang kaget lihat kakeknya. Tapi waktu itu kakeknya bilang "Le" gitu aja ya? Lagi stay berdiri di tugunya itu. Sempat berkata tadi ya, bilang. Cuman manggil "Le" gitu. Itu habis itu saya melihat dia senyum, tapi cuman saya kan kaget, takut, langsung lari masuk rumah. Mungkin maksudnya kakek itu pengen menyapa Mas Prasetyo kali ya? Iya, barangkali, cuman sayanya juga kaget, setengah takut, habis itu langsung lari. Teman-teman saya tinggal tapi masuk rumah, yang lain pada masih di pertigaan, masih pada tidur. Itu waktu umur berapa Mas waktu itu? Nah ya itu udah kuliah sih, cuma semester berapanya saya lupa. Udah kuliah. Nah terus ketemu lagi dengan kakek itu selang berapa tahun Mas? Selang saya udah kerja waktu itu. Agak lama juga sih. Agak lama juga. Betul. Mas Prasetyo, ini saya nyela ya. Mas Prasetyo ini telepon sama siapa? Ini sama adik. Om adik ya? Adik di sebelah ya berarti ya? Di depan, di ruang tengah nih. Di ruang tengah ya? Nggak, untuk memastikan aja. Kok tadi saya dengar ada suara selain Mas Prasetyo di telepon. Oke. Suara apa tuh? Bikin merinding. Lah, tadi adik, ini posisi adik tidur atau gimana? Enggak, adik dengerin lewat radio tapi lewat handphone. Tapi tadi sempat ketawa adik? Enggak tuh Mas. Sama sekali? Enggak, iya. Mas Bu, tadi dengar suara ya? Nun sewu iya, kayak gitu lah. Seperti itu. Coba nanti. Jadi Mas Bu dengan saya mendengarkan suara agak suara ketawa ya? Kayak aduh, merinding Mas. Gitu. Gitu. Iya, benar serius. Nanti dicari rekamannya kalau memang. Nanti coba ya saya cari rekamannya ya. Iya. Ini kan sedang berlangsung. Coba saya cek rekaman saya masih jalan nggak nih? Sebentar. Jadi merinding Mas. Serius, ini suaranya seperti itu. Jadi makanya saya tanya, kalau adik memang bersuara nggak apa-apa. Jadi ya wajar kan ada di sebelah Mas ya. Tapi kalau seandainya adik tadi nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba saya dengar suara itu kan aneh gitu ya kan? Iya, aneh. Sebentar ini rekamannya ya. Orang tua ya. Pas di tubuh PKN juga lihat itu bareng waktu itu malahan. Terus kalau yang satunya lagi yang di rumah pojok. Mungkin maksudnya kakek itu pengen apa? Ini sama adik. Om adik ya? Ada. Saya udah kerja waktu itu. Agak lama juga sih. Agak lama juga. Betul. Mas Prasetyo, ini saya nyela ya. Mas Prasetyo ini telepon sama siapa? Iya Mas. Masuk rumah, yang lain pada masih di pertigaan, masih pada tidur. Itu waktu umur berapa Mas waktu itu? Nah ya itu udah kuliah sih, cuma semester berapanya saya lupa. Udah kuliah. Nah terus ketemu lagi dengan kakek itu selang berapa tahun Mas? Barusan ya, denger ya? Selang, ini Mas, nggak
adik saya mungkin dengar. Oh, adik saya dengar. Dengar ya? Diulang lagi coba. Saya ulang lagi ya. Oh my Jadi God. merinding saya. Kalau memang bukan suara adik sih, ini berarti sesuatu yang aneh. Tapi kalau suara adik nggak apa-apa, saya biarkan aja. Mas berlanjut ke cerita yang mau diceritain ke. Sebentar ya, saya ulang lagi. Itu selang berapa tahun, Mas? Tuh kan? Suaranya kayak Itu waktu umur berapa, Mas, waktu itu? Nah, ya itu udah kuliah sih, cuma semester berapanya saya lupa. Udah kuliah. Nah, Jadi terus itu. ketemu lagi dengan kakek itu selang berapa tahun, Mas? Tuh. Dengar ya suaranya. Oh, adik saya dengar ya. Jadi bukan suara adik ya? Bukan, Mas, bukan. Mas Bu kira-kira suara apa ya? Jadi merinding, Mas. Iya, kalau Ini posisi di kamar atau di ruang tengah atau di mana, Mas? Ini saya di ruang tengah. Di ruang tengah pas duduk di meja makan. Adik saya di ruang perbatasan ruang tengah sama ruang tamu pas di samping televisi. Jadi otomatis agak jauh ya? Agak jauh, betul. Sama tempatnya Mas. Jadi kalaupun ketawa nggak langsung masuk ke ya, kan handphonenya lagi di bawah Mas, ini agak jauh. Oke, Mas Bu. Ini Mas Bu langsung mau komentar, silakan. ya, karena waktunya juga sudah ini ya Mas. Udah mepet juga. Oke, Mas siapa tadi? Mas Prastyo. Ya, Mas Prasetyo Nun Sewu ini Mas Prasetyo. Iya, Pak. Ya. Mas Prasetyo Nun Sewu Tugu PKK itu dari tembok ya, maksudnya dari semen itu ya. Gimana, Mas? Apa 10 program PKK-nya dari semen gitu ya, Mas. Oh iya, betul, Mas. Terus kemudian Nun Sewu ada apa kayak ada tutupnya kayak joglo gitu, apa kayak apa sih kayak rumah-rumahannya enggak? Rumah-rumahnya di sisi sebelah kiri yang ada pengumumannya. Ya, Betul. maksudnya kayak joglo gitu ya. Maksudnya kayak bentuk kayak rumah joglo. Oke. Nun Sewu, Oh di iya, sini betul. saya Atap joglo kecil. atap joglo aja. Oke. Iya, betul. Nun Sewu, ini saya menggambarkan di sini ada pohon besar Nun Sewu. Tidak jauh dari itu. Ada apa, Mas? Mas? Pohon besar Nun Sewu, tidak jauh dari program 10 apa itu. Terus kemudian di sini saya menggambarkan ada lincak. Lincak itu tempat duduk dari kayu. Lihat depan rumah saya persis, Mas. Oh gitu. Oke. Ya ini nggak tahu, ini saya menggambarkan itu ya. Terus kemudian di sini ada orang dengan memakai peci dengan baju koko, terus kemudian memegang tasbih sama Nun Sewu pakai sarung kotak-kotak. Iya, betul. Sarungnya kotak-kotak. Ya. Terus kemudian di sini saya gambarkan juga orang tua bongkok Nun Sewu dengan pakai baju surgeon ya kalau saya bilang, terus kemudian dengan celana warna hitam Nun Sewu. Jadi celananya kayak celana sate ya, jadinya kayak kayak celana sate, betul. celana sate ya, seperti itu. Berjalan bongkok terus kemudian dengan tangan di belakang yang satunya. Oke, betul. Kalau jalan tangannya di belakang. Oke. Ini Nun Sewu Mas, memang ada satu dulu di dekat Panjenengan ada mata air enggak Mas Nun Sewu? Mata air. Iya, misalnya kayak sendang atau apa gitu Nun Sewu. Kalau sungai itu, Mas, sungainya kalau sungai yang bawah perempatan itu turun, terus ada di kecil sungainya sungai kering, tapi saya pernah didengerin suara gamelan di bawah jembatan itu. Oke. Ini Nun Sewu Mas, bisa dikatakan memang adanya satu satu komunitas ya kalau saya bilang. Jadinya kalau kita gambarkan di dunia kita itu semacam kayak ada satu rukun warga, kalau saya bukan RT tapi rukun warga agak besar. Nah, seperti itu. Dan itu memang jalur Nun Sewu dekat dengan makam enggak Mas Nun Sewu? Makam ada makam yang di bawah dekat sekolahan SMA itu ada makam, cuman makamnya ini Mas, apa namanya, dulu kan ada tangga ke arah makam itu, terus sekarang jadi kayak longsor tuh tangganya tertutup, dan di situ dulu bapak juga pernah ini ditegur orang di situ pas pulang dari arah bawah. Itu makamnya ada dekat sekolahan negeri juga.
pas atasnya SMA persis itu makamnya. Oke. Tapi makamnya tidak begitu banyak ya Mas ya? Iya betul, kayak makam keluarga Kayak gitu. makam keluarga, oke. Iya, Dan betul. di situ ada pohon besarnya Mas, di tengahnya Mas. Ada Mas, betul. Oke. Ya jadinya memang ini adanya satu kolaborasi ya. Kebetulan juga di depan rumah itu juga jalur. Terus kemudian agak sedikit ke bawah itu semacam kayak saya bilang itu kalau boleh saya bilang itu kayak gapura ya. Kayak gapura menuju ke suatu perkampungan rukun warga kalau saya bilang seperti itu Mas Nun Sewu. Atau yang di jembatan itu ya Mas Bu ya. Ya jadinya kalau Nun Sewu, kalau saya bayangkan itu kan turun terus kemudian nganan ya Mas ya. Turun kanan, betul sekali. Turun kanan terus turun baru itu jembatan. Ada jembatan dia, betul. Terus di bayangan saya di sebelah kanan itu ada pohon apa Mas? Nun Sewu, rumpun bambu atau pohon Nangka. gitu? Nangka, betul Oh, nangka. Nangka jadinya. Ya. Nangka ada pohon mangga juga samping. Oke, di sebelah kanan ya Mas ya. Jadi Iya, pas betul. menikungnya mau keturun gitu ya Mas ya. Kalau di bayangan saya Iya, seperti betul. itu. Oke. Ya. Betul. Kalau saya memang di daerah untuk menikung ke bawah dan itu juga tempatnya agak gelap ya. Jadinya lampunya tuh agak-agak jauh ya. Maksudnya Iya betul. ya jadinya kayak lampu ya bikinan sendiri dari kayu terus kemudian dikasih payonan terus ada lampu gitu ya Mas ya. Oh iya betul. Kalau saya di bayangan saya lampunya bukan neon tapi lampu-lampu yang model letter U itu ya, apa energy saver itu model-model seperti itu ya Mas ya lampunya. Iya. Oke. Jadi memang di situ ada satu kalau Nun Sewu sekali. Di situ ada semacam kayak ada satu gapura di mana di situ adalah tempat di mana keluar masuk kalau saya bilang seperti itu Mas. Oh yang di jembatannya itu ya Mas. Ya, jadi pas tikungan ada pohon itu kalau Oke. kita turun berarti agak sedikit ke kanan. Tertawa ke kanan ya betul. Ke kanan dan itu Nun Sewu kalau diluruskan itu apakah itu makam keluarga itu Mas Nun Sewu? Iya betul Mas, betul. Kalau lurus tarik kiri lurus itu ketemunya makam yang sebelum sekolahan itu tadi. Oke. Ya, jadinya memang Nun Sewu kalau boleh saya berkomentar seperti itu. Jadinya adanya satu jalur juga ya, jalur terus kemudian ada satu gapura menuju kayak saya bilang itu rukun warga ya, bukan rukun tetangga tapi rukun warga. Kalau di kita itu rukun warga seperti itu. Iya. Dan ini Nun Sewu beliau-beliau ini yang memang terutama untuk yang paling tua adalah Nun Sewu yang kakek ini, yang pakai sorjan. Ya, itu yang paling tua di situ. Seperti itu. Jadinya ini memang bisa dikatakan karena ya namanya kita hidup dengan ini kan berdampingan ya Mas ya Nun Sewu. Jadinya ini bukan berarti terus kemudian mencelakai ndak Mas, justru ini adalah justru yang menjaga wilayah situ Mas Nun Sewu. Kalau Nun Sewu kalau saya boleh berkomentar seperti itu. Mungkin itu Mas Prasetyo karena waktunya juga sudah melebihi. Siap. Gitu komentar saya Nun Sewu. Ya, Mas Prasetyo, terima kasih banget udah gabung dengan kita di Nightmare on the Harimau FM. Kapan-kapan lagi masih bisa gabung lagi ya? Okay. Nanti kapan-kapan cerita lagi Mas. Siap. Ya. Siap. Ya, selamat pagi Mas Prasetyo. Iya. Terima kasih buat Mas Bu, Mas Joni dan kru yang ada di sana. Iya. Sami-sami. Sama-sama Mas. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.